bagi mereka. Nikah mut'ah itu gimana? Ya, nikah kontrak. Boleh mau 3 bulan, mau sebulan, mau seminggu, mau satu jam, nggak pakai wali lagi. Makanya jangan heran ketika mahasiswa itu banyak yang ngikutin Syiah. Karena tujuannya apa? Bisa nikah mut'ah daripada zina, kan mending nikah katanya. Padahal nikah mut'ah ini sama dengan zina. Karena pernikahan itu kan ada rukun dan syaratnya kan? Ya, harus ada wali, ada saksi, kemudian ada mahar dan seterusnya. Ini nggak ada wali, nggak ada saksi. Nah, ini sama dengan apa? Perzinahan yang dibungkus dengan bungkus syariat menurut mereka itu. Belum lagi fatwa-fatwa mereka yang mengerikan. Syiah itu bahkan kata Khomeini itu boleh dilakukan dengan bayi sekalipun. Dengan anak bayi sekalipun boleh. Antum bisa cari itu di medsos itu. Kan nggak harus jima kata dia, yang penting digesek saja. Bahasa-bahasa vulgar seperti itu sudah mereka nggak bisa lagi menyembunyikan. Nggak bisa mereka sembunyikan, apalagi di zaman medsos seperti ini, fatwa-fatwa mereka yang nyeleneh. Bolehnya kita mut'ah dengan istri orang asalkan nggak ketahuan. Ngeri nggak ini fatwa ini? Boleh mut'ah dengan istri orang asalkan tidak ketahuan. Dan banyak lagi yang lebih mengerikan. Banyak kasus-kasus ya. Saya pernah baca itu sebuah artikel, ini kisah nyata, di mana 2 orang bersaudari nggak disangka melakukan hubungan suami istri karena atas dasar nikah mut'ah. Itu ketika mereka sama-sama jadi mahasiswa di mana? Di Iran. Kadang-kadang mereka itu melakukan transaksi nikah mut'ah itu dengan cara-cara tertentu. Mereka berkumpul di suatu masjid, kemudian lampu dimatikan, mereka cari pasangan masing-masing. Kemudian dapat. Dan mereka lakukan itu. Dan dia berikan maharnya itu sebuah cincin kepada wanita yang dia temui pada malam hari itu. Dan berlalulah malam itu, tiba-tiba suatu hari dia melihat ternyata cincin yang dia berikan itu melingkar di jari adik perempuannya tersebut. Ngeri atau tidak ini? Ngeri. Makanya bahaya ini ya. Bahaya seperti itu. Maka hati-hati ketika kita bersinggungan dengan orang-orang yang terkena pemahaman Syiah. Dan di Riau ini sudah ada belum? Masya Allah sudah ada, Pekanbaru sudah banyak. Apalagi orang-orang banyaknya imigran yang datang dari Iran. Mereka itu bawa pemahaman seperti itu, apalagi ganteng-ganteng mereka itu. Jelas ganteng-ganteng dibandingkan produk lokal. Ya kan? Lebih ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, mancung-mancung, keren-keren. Makanya kita baca di media itu banyak ibu-ibu yang kesepian terkena godaan mereka seperti itu. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pentingnya bagi kita untuk menanamkan akidah yang benar kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka itu lebih aman, mereka itu lebih jeli di dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di masa-masa sekarang ini, dunia global di mana pengaruh-pengaruh negatif itu bisa datang dari mana saja. Jadi ikhwani fiddin, tadi kita lanjutkan ya hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masjid. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam sebuah perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawah, maka aku siapkan air kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Maka beliau pun maksudnya berwudu, membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangannya, wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya, tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian saya mulai melepaskan sepatu beliau. Ini termasuk baktinya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mungkin rangkaian wudunya sampai membasuh kaki gitu ya, kepala sudah. Mungkin dipikir oleh Mughirah ini tentu Rasulullah akan membuka sepatunya dan akan membasuh kakinya, maka dia mulai mau buka sepatunya Rasul. Ini bakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus ya kepada Rasulullah ya, khusus kepada Rasulullah. Kalau maupun sama orang tua. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu?
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma, biar aja. Jangan kau buka sepatuku ini dua-dua. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena aku tadi memasukkan kakiku di sepatu ini dalam kondisi suci. Wa masaha alaihima, maka ketika itu Rasulullah enggak dibuka, beliau cukup mengusap bagian atas sepatunya. Ya. Jadi ini syarat pertama ya. Berarti kalau kita ingin mengusap sepatu itu ketika berwudu, catatannya kita itu harus dalam kondisi suci ketika memasukkan kaki kita tadi. Ya. Kemudian jarak muddatul mashi, jarak waktu mengusap. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayamin wa layalihinna wa layalihinna. Rasulullah SAW menetapkan 3 hari 3 malam lil musafir, bagi orang yang dalam kondisi safar. Intinya 3 hari 3 malam ya. Ketika hari ini kita waktu zuhur, kita akan sholat pada waktu sholat zuhur kita memakai sepatu, maka besok pada waktu itu juga. Tapi ketika pada waktu zuhur itu sampai asar sampai maghrib misalnya kita belum batal, masih bisa nggak wudunya kita pakai? Maka masih tetap bisa. Ya, sama seperti wudu kita ini. Ya. Tetap kita belum batal ketika itu. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Ya. Bisa dibedakan ya? Kalau bagi orang yang sabar 3 hari 3 malam, kalau orang yang mukim 1 hari 1 malam. Seperti itu. Kemudian mahallul mashi wa sifatuhu, tempat yang diusap dan bagaimana caranya. Ya. Al-mahallul masyhur, kata beliau, tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian punggung sepatu, maksudnya bagian atas sepatu. Berdasarkan ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfalul khufi aula bil masih min a'la." Kata beliau apa? Kalau sekiranya agama itu bisa ditetapkan dengan akal, lakana apa? Lakana asfalul khuffi aula bil masih. Tentulah bagian bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap. Kalau pakai akal sehat ya, bukan sehat masalah sehat. Kalau pakai akal kita, akal telanjang, akal pikiran kita, mana kira-kira yang cocok diusap itu? Itu telapaknya kan ya kan? Apa atasnya nggak kotor? Telapaknya ini yang kotor, harusnya diusap kan begitu. Ya. Itu kalau pakai akal kita. Kan sekarang ini orang lebih mendahulukan akal, nggak masuk akal gitu. Mereka bilang ya, nggak masuk akal. Apa sih? Kok harus itu, harus gini? Nggak masuk akal. Kok ada poligami itu membuat menderita misalnya. Nggak masuk akal, apalagi misalnya. Banyak hal ya, harus miara jenggot, pakaian harus di atas mata kaki. Nggak masuk akal. Kata mereka, masa agama ngurusin tetek bengek yang kecil-kecil kayak gini? Kata mereka. Harusnya kan ngurusin yang gede-gede. Padahal kita nggak ngerti mana yang gede, mana yang kecil ya. Mungkin gede menurut kita kan begitu. Gede menurut kita tapi kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kecil bagi kita tapi itu merupakan perkara yang besar. Intinya dalam masalah agama ini kita nggak ada wewenang kita untuk menilai ini itu. Kewajiban bagi kita adalah apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Makanya sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan seperti itu. Kalau agama harus pakai otak kita, tentu bagian bawah itu yang lebih layak untuk diusap dibandingkan atasnya. Tapi kata dia apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Tapi aku benar-benar melihat Rasulullah SAW. Beliau itu ngusapnya bagian atasnya. Bagian atasnya. Ya. Jadi begini. Ali bin Abi Thalib ini ada dua keadaan yang dia hadapi. Yang satu dia melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat sunnah Rasulullah SAW. Yang satu lagi dia dihadapkan pada akalnya. Menurut akalnya ini bagian bawah lebih layak, tapi dia melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Bagaimana prinsipnya Ali bin Abi Thalib? Mana yang dia menangkan? Dia menangkan sunnah Rasulullah SAW
wasallam. Antum gimana? Ini hebatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah jauh kita dari masa kenabian, masa Rasulullah, sudah jauh dari masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi ada orang-orang di zaman milenium seperti ini. Ketika dikatakan ada hadis Rasulullah SAW, dia tunduk. Oh iya, ada hadisnya. Masya Allah, ada nggak orang yang lebih lembut dibandingkan Ahlussunnah? Walaupun orangnya serem, jidatnya hitam misalnya, sangar. Tapi kalau dikatakan Rasulullah mengatakan begini, ya, siapa Ahlussunnah yang dia berani menolak? Makanya Ahlussunnah adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Makanya Rasulullah katakan apa? Aku merindukan saat-saat bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka apa kata para sahabat? Bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan kita, akan tapi mereka itu beramal sebagaimana amalan Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, makanya jangan lihat tampangnya, lihat hatinya. Enggak bisa lihat hati, lihat dari bagaimana ketundukan mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya lihat yang tadinya ganteng, klimis, ya, akhirnya jadi brewokan pun oke lah, nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah. Ya, kalau perempuan akhwat ditanya, ganteng mana orang yang ada jenggotnya? Enggak, emang enggak. Umumnya bilang apa? Yang nggak ada jenggotnya. Ada jenggotnya serem, kayak kambing kan begitu. Ya, tapi itulah kelebihan mereka Ahlussunnah. Ya kalau menurut kacamata umum pakai pakaian yang rapi, necis, ya kan? Itu lebih enak kalau dipandang umum. Tapi ketika dia itu sudah resign, dia sudah move on, maksudnya dia sudah hijrah, mudah sekali bagi dia untuk mengamalkan sunnah. Hatinya damai dan tenang ketika dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan hatinya damai dan tenang ketika dia sudah mengerjakan sholat berjamaah. Hatinya sedih, hatinya terasa gundah gulana ketika dia tidak mengerjakan sholat dan seterusnya. Ya, maka benar Ahlussunnah, pengikut salaf, mereka adalah orang yang mengikuti jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika dia dihadapkan antara nas dengan akal, dia lebih memilih nas. Dia lebih memilih dari subhanallah. Kemudian habis waktunya ya. Ya. Insyaallah ya, walaupun sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah minggu depan kita masuk pembahasan mengenai mengusap sandal ya. Sandal lain ini, naklun ini bukan sandal seperti yang kita bayangkan ya. Intinya kalau dia sandalnya itu sandal jepit, itu nggak ada diusap. Maksudnya naklun ini sandal yang tentunya tertutup mata kaki kita ini. Kemudian jawrab ini misalnya luka kita itu diperban. Ini insya Allah ada pembahasannya pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi maupun kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu amalan yang kelak bisa kita harapkan pahalanya suatu hari yang Allah sifati, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.